Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ukuran gejala pusat data menggunakan Microsoft Excel 2016 dan aplikasi SPSS. Di sini terdapat dua tipe data. Yang pertama adalah data yang belum dikelompokkan, dan di sebelah kanannya ini nanti akan ada batas kelas yang menghasilkan data yang sudah dikelompokkan. Di sini terdapat 20 data, dimulai dari 56 sampai dengan 74. Langkah awalnya kalian bisa mengurutkannya terlebih dahulu untuk mempermudah nanti menentukan kelasnya, atau jika tidak secara acak pun tidak masalah. Sebelum kita masuk ke pengolahan datanya menggunakan tools data analisis, kita akan cari terlebih dahulu frekuensi setiap kelasnya untuk nanti kita gunakan sebagai pembanding pada saat kita mencari menggunakan SPSS. Oke, untuk mengetahui jumlah frekuensinya, kita menggunakan rumus sama dengan count if s buka kurung blok kriteria range-nya, dimana kita blok dari B2 sampai dengan B21, kemudian titik koma, tanda petik, lebih dari sama dengan 50, petik lagi, titik koma, kita blok lagi kriterianya, kemudian titik koma lagi, tanda petik, kurang dari sama dengan 59, petik, dan tutup kurung. Nah, ini artinya pada kolom ini kita akan menghitung total angka yang lebih besar atau sama dengan 50 dan lebih kecil atau sama dengan 59. Frekuensinya untuk kelas pertama yaitu 5. Kemudian kita cari lagi untuk yang kelas kedua. Kelas kedua kita ganti range-nya saja dari 60 sampai ke 69. Ada 3 jumlahnya. Kemudian kita cari lagi di kelas ketiga 70 sampai ke 79. Kemudian kita copy rumusnya ya biar tidak terlalu lama. Kelas keempat itu range-nya 80 sampai dengan 89. Kelas itu 90 sampai ke 99. Oke, kita sudah mengetahui frekuensinya untuk data yang sudah dikelompokkan. Di sini menandakan bahwasanya data dari nilai 50 sampai 59 itu ada 5 jumlahnya dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan datanya menggunakan tools data analisis. Kita cek di menu barnya, kita pilih data, kemudian di pojok kanan atas ada data analisis. Jika di pojok kanan atas tidak ada data analisis, maka kalian harus menambahkannya terlebih dahulu. Di menu bar kita klik file, kemudian more, option, add-ins, kemudian kalau belum diinstal di sini akan kosong, kemudian di manage-nya diganti menjadi Excel add-ins, kemudian go, di sini di checklist untuk analisis toolpack-nya, kemudian oke. Kalau sudah dicek di menu bar data, kemudian di pojok kanan atas jika sudah muncul, maka kita sudah bisa melakukan pengolahan datanya. Kalau sudah, kita klik data analisisnya, kita pilih deskriptif statistik, kita oke. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus ditentukan. Pertama, input range-nya. Input range-nya kita klik, kita blok untuk nilai yang akan kita olah. Di sini ada 20 nilai dari B2 sampai dengan B21. Kemudian menentukan output range-nya atau menentukan letak di mana kalian akan menampilkan hasilnya. Kita klik lagi. Contoh di sini menampilkan hasilnya di E12.
kita di enter. Kemudian untuk summary statistiknya di checklist, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil yang kita cari, di mana ada mean, median, modus, sampai dengan standar deviasi, sampai dengan range-nya, minimum, maksimum, dan sum-nya, dan count-nya. Count ini ada jumlah datanya. Ya, ini mean-nya, kemudian median, modus, range, minimum, maksimum, count. Oke, ini adalah nilai-nilai yang kita cari ya. Baik, untuk hasil dari data analisis pada Microsoft Excel ini nanti akan kita coba compare dengan data yang menggunakan SPSS. Oke, sekarang kita lanjut pengolahannya menggunakan aplikasi SPSS. Baik, di sini kita akan melanjutkan pengolahannya menggunakan aplikasi SPSS, di mana di sini saya menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik versi 22. Oke, ini adalah tampilan dari SPSS di mana ada data view dan variable view. Yang pertama kita tentukan variable view-nya terlebih dahulu. Kita di sini akan ada label nilai, tipenya numerik, kemudian desimalnya kita ganti 0, labelnya kita samakan saja nilai, kemudian lainnya kita ganti center, untuk measure-nya kita ganti scale, dan untuk rule-nya tetap. Yang kedua, kita tambahkan di sini kelas nanti untuk menentukan data yang dikelompokkan. Jenis tipenya numerik, desimalnya kita kosongkan, labelnya kita samakan kelas. Nanti value-nya kita ganti dengan range tadi. Kemudian link-nya kita ganti center. Measure-nya kita ganti nominal. Oke, kalau sudah kita tentukan value-nya. Yang pertama value 1 tadi labelnya itu atau range-nya itu 50 sampai 59, kemudian add. Untuk value 2 itu 60 sampai 69, kemudian add. Untuk 3 itu 70 sampai 79. Untuk yang 4 itu 80 sampai 89. Dan yang terakhir, yang kelima itu 90 sampai 99. Ya, kalau sudah di OK. Oke, sudah, kita ke data view. Di sini ada nilai dan ada kelasnya. Kita menggunakan data yang sama, jadi kita menggunakan data yang tadi. Nih, nilai ini. Kita copy saja atau di input manual juga bisa. Paste di kolom nilai. Nah, untuk kelasnya ini kita tentukan berdasarkan kelas yang sudah kita tentukan. Contoh 56 tadi berada di kelas 1, 76 berada di kelas 3, dan seterusnya. Untuk mempercepat, saya sudah membuat kelas-kelasnya. Kelas-kelasnya sampai dengan sampai dengan data ke-20. Untuk memudahkan pembuatan kelas itu bisa kalian tidak urutkan juga bisa, atau kalian urutkan datanya dari yang terkecil sampai terbesar juga bisa. Kemudian saya copy kelasnya. Ini jika sudah, di sini sudah ada nilai dan kelasnya. Kita lakukan pengolahan datanya. Kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita pilih frequency. Nah, di sini ada nilai dan kelas. Kita akan mencari tahu terlebih dahulu yang nilai, kemudian pindah ke sebelah kanan menggunakan tanda panah, kemudian kita klik statistiknya. Kita akan mencari
main, median, modus, sum atau jumlahnya, bisa juga standar deviasi, range-nya, varian juga nggak masalah, maksimum, minimum. Ini bisa nanti untuk quartile dan percentile juga bisa kita cari dari SPSS. Kalau sudah di continue, kemudian kita ke chart, kita akan menampilkan histogramnya, kita klik histogramnya, kemudian show normal curve on histogram, copy. Kita display frekuensi tabelnya kita hilangkan, kemudian oke. Nah, ini hasil pengolahan data menggunakan statistik. Di sini datanya valid 20, jadi 20 datanya berhasil diolah, missingnya 0. Kemudian mediannya 73, mean-nya 73, medianya 75, modusnya 55, standar deviasinya 13,748, variansinya 188,997, range-nya 44, minimumnya 55, maksimumnya 99, sumnya 1461. Coba kita samakan dengan data Excel yang sudah kita cari tadi. Ini ya. Oke, kita samakan di sini mean-nya 73,05, di SPSS juga 73,05, medianya 75, di SPSS juga 75, modusnya di Excel 55, di SPSS juga 55, standar deviasinya 13,74763137, kalau dibulatkan adalah 13,748. Kemudian variansinya 188,997, di sini juga sama. Range-nya 44 sama, minimumnya 55, maksimumnya 99 juga sama. Sum-nya juga sama 1461 dan count-nya sama 20, yaitu 20 data. Oke, selanjutnya kita akan melihat hasil dari histogramnya. Tadi kita sudah men-checklist untuk chart histogramnya. Di sini ada tampilan dari histogram dengan 20 data yang sudah kita olah. Yang selanjutnya kita akan mencoba untuk mengelompokkan atau mengetahui kelas yang sudah ditentukan. Kita analyze lagi, deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Kita riset terlebih dahulu, kemudian kita pilih kelas, kita pindah ke sebelah kanan menggunakan tanda panah. Kemudian statistiknya kita cek lagi, kita centang atau kita checklist untuk mean, median, modus, sum, standar deviasi, variance, range, maksimum, dan minimumnya. Kita continue. Kita tidak butuh chartnya, atau kalaupun mau melihat chartnya bisa juga memilih histogram kembali. Kemudian kita oke. Nah, ini adalah tampilan dari data yang sudah dikelompokkan. Di sini batas kelasnya sudah sesuai dengan yang kita tentukan, kemudian frekuensinya. Kita coba compare kembali dengan data Microsoft Excel-nya. Yang tadi sudah kita hitung untuk kelas pertama, mana nilai 50 sampai 59 itu ada 5 frekuensinya. Kemudian 60 sampai 69 ada 3. Kelas ketiga ada 5, kelas keempat ada 4, dan kelas terakhir atau kelas 5 ada 3. Jadi jumlah frekuensinya sama sesuai dengan hitungan manual kita dan hitungan menggunakan SPSS. Untuk jumlah datanya di sini bisa kita hitung menggunakan sama dengan sum, kita blok, untuk kurung dan enter, sama 20 ya. Jadi jumlah datanya 20. Oke, jadi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dan menggunakan aplikasi SPSS, hasil datanya sama atau hasil pengolahan datanya sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.